Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nurholik, saya dari Prodi Informatika semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul tentang modulasi dalam komunikasi data pada mata kuliah komunikasi data. Baik, materi ini sangat penting karena modulasi merupakan dasar utama dalam proses pengiriman informasi pada berbagai sistem komunikasi seperti radio, televisi, internet, hingga jaringan jarak jauh. Apa itu modulasi? Nah, bagi yang belum tahu, modulasi adalah proses untuk mengubah karakteristik dari sinyal pembawa atau carry signal baik amplitudo, frekuensi, maupun fase berdasarkan sinyal informasi yang ingin dikirimkan. Mengapa sih kita perlu modulasi? Alasannya tuh karena sinyal informasi baik, asli, atau yang disebut sinyal busband tidak bisa dikirimkan jauh jika tidak ditumpangkan pada sinyal pembawa. Dengan modulasi, sinyal bisa menjangkau jarak yang lebih jauh, menghindari interferensi, dan dapat memanfaatkan bandwidth secara lebih efisien. Mengapa sih modulasi ini kita perlu? Nah, kita tuh membutuhkan modulasi karena beberapa alasan utama. Yang pertama, karena sinyal baseband tidak bisa ditransmisikan langsung, daya pancarnya lemah dan tidak stabil. Nah, yang kedua, sinyal pembawa membantu membawa informasi melalui media seperti udara, kabel, atau serat optik. Nah, yang ketiga, modulasi memungkinkan teknik multiplexing, yaitu pengiriman banyak sinyal secara bersamaan dalam satu saluran. Yang keempat, dengan modulasi, kualitas dan jangkauan sinyal meningkat. Inilah mengapa siaran radio bisa didengar hingga puluhan kilometer. Nah, di sini ada jenis-jenis modulasi. Secara umum, modulasi dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog digunakan ketika sinyal diinformasikan berupa sinyal kontinu atau analog seperti suara pada radio. Sedangkan modulasi digital digunakan untuk data biner yaitu 0 dan 1. Beberapa contoh modulasi analog adalah AM, FM, dan PM. Sedangkan untuk modulasi digital ada ASK, FSK, PSK, dan QAM. Kedua jenis modulasi ini memiliki kelebihan dan digunakan pada sistem komunikasi yang berbeda. Modulasi analog. Modulasi analog berarti mengubah parameter sinyal pembawa yang bersifat kontinu. Seperti yang pertama ada AM atau amplitude modulation. Amplitude adalah sinyal pembawa perubahan sesuai dengan sinyal informasi. Contohnya seperti siaran radio AM. Nah, yang kedua ada FM. Frekuensi modulation. Frekuensi sinyal membawa perubahan mengikuti sinyal informasi. FM dikenal lebih tahan noise dibandingkan AM. Contohnya seperti radio FM. Nah, yang ketiga ada PM atau passive modulation. Fase sinyal membawa diubah berdasarkan informasi. PM lebih jarang digunakan secara mandiri, tapi sering dipakai dalam teknik digital modern. Modulasi analog umumnya digunakan pada sistem komunikasi tradisional. Sedangkan untuk modulasi digital bekerja dengan modulasi sinyal pembawa berdasarkan data digital atau bit. Kelebihan dari modulasi digital antara lain, yang pertama lebih tahan gangguan noise, yang kedua sinyal yang diterima lebih stabil, yang ketiga lebih mudah diolah secara elektronik, dan yang terakhir cocok untuk internet, jaringan WiFi, dan telekomunikasi modern. Jenis-jenis modulasi digital meliputi ASK, FSK, PSK, hingga QAM yang digunakan pada teknologi berkecepatan tinggi. Nah, di sini ada beberapa modulasi modern seperti ASK, PSK, dan FSK. Berikut 3 modulasi digital dasar. ASK atau Application Shift Keying. Amplitudo sinyal pembawa berubah berdasarkan bit 0 dan 1. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan, kekurangannya sangat sensitif terhadap noise. FSK atau Frequency Shift Keying. Frekuensi carry bergeser untuk mewakili bit. FSK lebih stabil dari ASK dan banyak digunakan pada modem lama atau RFID. Sedangkan PSK, Phase Shift Keying, fase sinyal pembawa perubahan sesuai bit terhadap bentuk. BPSK atau 1 bit per simbol, dan QPSK atau 2 bit per simbol lebih efisien.
ketiganya menjadi dasar perkembangan modulasi digital modern. Nah, ada juga QAM atau Quadre Application Modeling. QAM merupakan kombinasi dari ASK dan PSK, artinya sinyal modulasi berdasarkan perubahan amplitudo dan perubahan fase secara bersamaan. Mengapa sih QAM ini digunakan? Nah, alasannya karena QAM mampu mengirimkan banyak bit dalam satu simbol, sehingga kecepatan jauh lebih tinggi. QAM digunakan dalam WiFi seperti 64 km sampai 256 km. Ada juga 4G dan 5G bisa sampai hingga 1024 km. Nah, ada juga modem kabel dan internet broadband. Semakin besar level QAM, semakin besar data yang bisa dikirim, tetapi semakin sensitif terhadap noise. Nah, penerapan modulasi. Modulasi bukan hanya konsep teori, tetapi digunakan pada berbagai teknologi yang kita pakai setiap hari. Seperti contohnya ada WiFi menggunakan QAM untuk mencapai kecepatan tinggi. 4G dan 5G menggunakan kombinasi QAM dan OFDM untuk mencapai efisiensi spektral dan tinggi. Ada juga radio AM dan FM, adalah contoh modulasi analog. Ada juga televisi digital yang menggunakan modulasi digital untuk gambar yang lebih jernih. Selain itu ada modem dan DSL menggunakan modulasi digital untuk mengirim data internet melalui kabel telepon. Dan ada juga satelit komunikasi, juga bergantung pada teknik modulasi tertentu agar sinyal tetap stabil meski jarak sangat jauh. Nah, ini artinya tanpa modulasi hampir semua teknologi komunikasi yang kita gunakan sehari-hari ini tidak dapat berfungsi. Oke, kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa modulasi adalah elemen penting dalam komunikasi data. Modulasi berfungsi untuk mentransmisikan sinyal jarak jauh, mengurangi noise, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Ada dua jenis modulasi utama. Yang pertama ada modulasi analog seperti AF, FM, dan PM. Dan yang kedua ada modulasi digital seperti ASK, FSK, PSK, dan QAM. Nah, modulasi ini sangat penting dalam berbagai teknologi modern seperti Wi-Fi, 4G dan 5G, televisi digital, satelit komunikasi. Nah, jadi modulasi merupakan dasar dari hampir seluruh sistem komunikasi modern. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup bila topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.